Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Julian Rahmatullah, NIM 2011320022. Dosen pengampu Bu Diana Jumratus Saadah, Magister Psikologi. Saya izin membacakan materi PPT saya yang berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga. Kekerasan rumah tangga. Pengertian kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan, atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seseorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian dirasa fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan rumah tangga ialah tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan, dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi keluarga. Definisi kekerasan rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Dan saya membacakan materi yang kedua, yaitu dampak pada kesehatan fisik dan mental terhadap kekerasan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti luka memar, kepala, hingga patah tulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amerika menyatakan bahwa sebelum atau selama kehamilan berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi atau edema, perdarahan vagina, mual, muntah atau dehidrasi, infeksi ginjal, atau infeksi saluran kemih. Secara umum, wanita dengan riwayat KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain, serta gangguan psikologis jika dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami KDRT. Secara psikologis, wanita dengan riwayat KDRT akan mengalami gangguan cemas dan depresi. Nilai beta endorfin dan ACTH pada wanita yang babak belur menunjukkan hubungan linear yang signifikan. Korban merasa diri tidak berharga, tidak ada harapan, tidak termotivasi, dan tidak mempercayai orang lain. Kekerasan terbagi kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terbagi di dalam beberapa macam, yaitu kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menjambak, menendang, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan
senjata, dan sebagainya. Kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan psikologis emosional, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ekonomi. Setiap orang melantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini ialah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri, senada dengan pernyataan di atas. Muhammad Kamal Jubair dalam jurnal Al-Ma'iyah mengemukakan 4 jenis kekerasan, yaitu kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan dan kekerasan definisi dan kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri. Ia mencegah terjadinya KDRT, mengamalkan ajaran agama. Semua agama memiliki tujuan yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk melakukan kekerasan, sehingga ketika agama menjadi pondasi dalam sebuah keluarga yang akan terhindar dari KDRT. Komunikasi dalam keluarga harus dibangun dengan baik setiap harinya, yang dapat dimulai dari hal yang sepele seperti berpamitan. Dalam komunikasi yang baik terdapat keterbukaan satu sama lain yang menyebabkan munculnya rasa saling memahami dan saling percaya yang dapat menjadi pondasi dalam penyelesaian masalah. Pendidikan sejak dini. Anak diajarkan untuk tidak memukul, tidak berkata kasar, hingga bagaimana mengatasi rasa marah. Pendidikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter anak yang di bawah akan diaplikasikan hingga dewasa. Mediasi. Jika terdapat permasalahan yang serius hingga tidak dapat ditangani, sebaiknya meminta mediasi pada pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Penyuluhan tentang KDRT. Pemerintah mempunyai produk hukum positif berupa undang-undang penghapusan KDRT yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat lebih memahami dampak dan kiat terhindar dari KDRT. Gejala-gejala dalam kekerasan rumah tangga meliputi merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersifat agresif tanpa penyebab yang jelas. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat bahwa istri adalah milik suami. Oleh karena itu harus melaksanakan
segala yang diinginkan oleh yang memiliki ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya, ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum sekawin. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dampak kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik atau langsung dan atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan jika sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut. Dan yang kedua yaitu kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak, kuper serta depresi yang mendalam. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga ialah apabila dilihat dari pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan. Tidak perlu menghormati perempuan. Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar. Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah wajar dan baik-baik saja. Strategi dalam penyuluhan. Strategi penyuluhnya yaitu perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. Itu rasa saling percaya diri, saling perhatian, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa percaya diri akan menumbuhkan semangat dalam menjalani. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan yang tak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak kecil merasa tersia-siakan oleh orang tua. Solusi untuk mencegah KDRT antara lain membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum dengan cara mengubah fondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama dan terutama membutuhkan adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima, mengkampanyekan penentangan terhadap
penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut menerima penghargaan. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT dapat terjadi pada siapa saja, baik itu di perkotaan atau pedesaan. Bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan psikis. Cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh pasangan keluarga itu sendiri dengan melakukan beberapa langkah, antara lain dengan meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami istri, saling menghargai dan menghormati antara suami istri, saling mengkomunikasikan semua kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama, serta masing-masing suami istri melaksanakan hak dan kewajiban menurut agama dan kultur masyarakat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.